warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Munib, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Ali. Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja. Baik saja ya Pak. Ini memang kita sedang di musim penghujan ya Pak. Kita harus hati-hati dalam menjaga kesehatan kita. Jadi begini Pak Munib, ini terima kasih sebelumnya Pak Munib sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bekerja sama dengan saya Pak untuk melakukan kegiatan supervisi akademik. Ya. Di sini nanti Pak, saya itu tidak menggurui dengan atau menilai saat panjenengan mengajar itu tidak Pak, tetapi kita nanti itu belajar bersama-sama untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran kita Pak. Nah, saat ini kita itu sedang berada pada sesi praobservasi. Apakah bisa dimulai Pak Munib kegiatan ini? Iya Pak, bisa kita mulai sekarang Pak. Nah, baik. Mari kita mulai ya Pak Munib ya. Iya. Pak Munib, kira-kira tujuan atau harapan apa yang ingin Bapak capai dalam perbincangan praobservasi ini? Untuk tujuan atau harapan yang ingin saya capai Pak, yaitu dalam perbincangan ini adalah saya ingin memahami ya atau menambah wawasan dan bisa bertukar pikiran dengan baik Pak. Gitu ya Pak. Jadi menambah wawasan dan bertukar pikiran gitu ya. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh Pak Munib. Jadi kita itu harus selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Pak ya. Yang tujuannya memang untuk mewujudkan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas. Nah Pak Munib, saat observasi nanti kira-kira Pak Munib itu akan mengajar kelas berapa, materi apa dan modul apa Pak? Saya akan mengajar kelas 5 Pak. Kelas 5 dan saya akan mengajar mata pelajaran matematika, yaitu mengenai berbagai keliling bangun datar. Berarti kelas 5 ya Pak? Ya, kelas 5, sedangkan mata pelajarannya itu matematika dan materinya adalah berbagai keliling bangun datar. Baik Pak. Jadi untuk mencapai apa yang diharapkan oleh Pak Munib saat pembelajaran, Pak Munib tentunya sudah menerapkan tujuan pembelajaran ya Pak. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya kira-kira apa Pak? Di dalam itu tadi RPP-nya Pak, saya menyantumkan dua tujuan pembelajaran. Dua tujuan pembelajaran ya Pak. Yang pertama itu melalui kegiatan menyimak video, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Ya, di situ keliling bangun datarnya itu meliputi persegi panjang dan segitiga. Itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua melalui kegiatan berdiskusi Pak, ya, berdiskusi kelompok, peserta didik itu mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keliling bangun datar dengan tepat. Ya, berarti ada dua tujuan ya Pak Munib nanti. Kalau saya rangkum, jadi nanti yang pertama ada kegiatan menyimak video, yang kedua berdiskusi kelompok ya Pak, yang nanti tujuannya itu anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan keliling bangun datar. Wah, luar biasa sekali Pak. Jadi ada pemutaran video, ada kegiatan berkelompok, diskusi. Nah, dari tujuan pembelajaran yang sudah Pak Munib terapkan tadi, kira-kira ada persiapan khusus tidak Pak untuk mensukseskan pembelajaran yang sudah Pak Munib rencanakan tadi? Ada Pak, saya usahakan untuk persiapan yang semaksimal mungkin Pak. Jadi saya itu sudah menyiapkan perangkat pembelajaran Pak, seperti modul ajarnya itu sudah saya buat, kemudian bahan ajar, kemudian LKPD itu juga sudah saya buat, kemudian medianya juga Pak. Wah, lengkap sekali Pak Munib ya. Jadi modul ajarnya sudah ada,
bahan ajarnya sudah disiapkan, lembar kerja peserta didiknya juga siap dan beserta dengan medianya gitu Pak. Luar biasa. Selanjutnya Pak Munib, untuk pembelajarannya Pak Munib agar terlaksana dengan baik, itu kira-kira model dan metode apa nanti yang diterapkan dalam pembelajaran itu? Untuk modelnya, modelnya saya menggunakan PBL Pak. PBL, ya, PBL. Yang project based learning itu ya Pak? Iya. PBL, model PBL. Kemudian strategi atau metode itu menggunakan yang berdiferensiasi Pak. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada project based learning, kemudian Pak Munib mengintegrasikannya dengan metode pembelajaran berdiferensiasi. Pak, luar biasa Pak Munib ya. Nah, Pak Munib itu tadi kan sudah menyatakan dua hal tadi, PBL dan berdiferensiasi. Jadi kalau boleh tahu Pak, untuk persiapan pembelajaran berdiferensiasi ini, arah atau cakupan pemetaannya itu berdasarkan apa Pak? Untuk cakupannya itu berdasarkan kesiapan siswa Pak. Kesiapan siswa. Kemudian minat belajar dan gaya belajar siswa juga. Jadi ada kesiapan, kemudian mulai berdasarkan minat belajar siswa dan dari gaya belajar siswa ini Pak. Kira-kira Pak Munib, ada hambatan enggak kira-kira dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu Pak? Nanti perkiraannya ada hambatan? Tentunya Pak, dalam penerapan pembelajaran itu semuanya ada hambatannya Pak ya. Jadi untuk hambatan, setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda Pak. Ada anak yang mungkin memahami materinya itu bisa dengan baik, dan ada juga anak yang kurang memahami materi tersebut. Iya betul Pak, memang anak itu kan ada yang diberi penjelasan, petunjuk satu kali, ada yang sudah langsung paham gitu ya Pak. Ada yang berkali-kali. Nah ya memang itu fakta di lapangan seperti itu ya Pak. Kira-kira solusi yang nanti Pak Munib terapkan untuk mengatasi masalah tersebut apa Pak? Untuk itu Pak ya, solusinya itu kemungkinan saya akan mengelompokkan siswa sesuai dengan minat belajarnya siswa. Jadi nanti dibuat kelompok-kelompok. Terus ukuran keberhasilan dari yang ingin Bapak capai itu apa Pak ukurannya? Untuk ukuran keberhasilan Pak, berarti siswanya itu dapat memahami pelajaran yang saya lakukan Pak. Jadi tujuan pembelajarannya tersampaikan dan juga anak itu merasa senang gitu ya Pak setelah pembelajaran. Iya, anak merasa gembira dan itu tidak ada unsur apa Pak, tekanan atau gitu ya. Jadi tidak merasa tertekan. Anak-anak bisa memahami materi dengan baik dan ada efek gembira setelah pembelajaran gitu ya Pak Munib. Luar biasa ini. Selanjutnya Pak Munib tadi akan memberikan pembelajaran matematika di kelas 5. Kira-kira rencananya kapan Pak itu bisa dilaksanakan? Mungkin bisa besok pagi Pak dilaksanakan Pak. Besok pagi ya? Baik, jadi pada pembelajaran besok pagi Pak, itu kira-kira area pengembangan yang ingin Bapak capai apa itu? Pengondisian siswa. Pengondisian siswa supaya kondusif gitu ya. Kemudian pemberian motivasi, ya, keterampilan dan keaktifan siswa ketika berdiskusi kelompok Pak. Karena di situ tadi tujuan saya itu kan ada berdiskusi kelompok juga. Berarti ada 4 hal ya tadi. Kemudian tidak kalah pentingnya juga Pak itu tadi berarti dalam penerapan model PBL. Jadi ada sintak-sintaknya itu Pak, apakah terlaksana atau tidak atau bagaimana gitu. Jadi ada 4 area pengembangan ya Pak, kalau bisa saya simpulkan itu ada saat pengkondisian siswa supaya pembelajaran tenang, kemudian pemberian motivasi supaya anak itu selalu semangat dalam pembelajaran, dan anak-anak juga bisa
aktif dalam berdiskusi Pak ya betul, karena biasanya kan anak itu ada yang aktif berdiskusi sedangkan yang lainnya hanya pasif ya begitu ya Pak. Sedangkan dalam penerapan PBL itu juga memang penting Pak, karena di situ ada sintak-sintaknya bagaimana kita menyajikan masalah dan sebagainya. Wah, sepertinya observasi besok pagi itu akan seru sekali Pak, ini menantang. Ya, mudah-mudahan Pak. Ya, jadi ini sebelum saya akhiri ya Pak, jadi besok pagi saya itu akan berkunjung ke kelasnya Pak Munib dan akan melakukan observasi. Begitu ya Pak Munib. Ya, Pak. Jadi semoga observasi besok pagi di kelas Pak Munib itu berjalan lancar. Amin. Ya. Jadi terima kasih Pak Munib ya sudah mau meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan dengan saya. Ya Pak, terima kasih juga Pak. Semoga saya bisa membantu. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Munib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak ini. Selamat siang, alhamdulillah kegiatan observasi tadi sudah selesai Pak Munib. Bagaimana rasanya Pak? Ya Pak, alhamdulillah ya, untuk sesuatu yang kita rasakan ya seperti itu Pak, ada groginya sedikit. Ya wajar Pak. Ya. Terima kasih Pak Munib, hari ini panjenengan sudah meluangkan waktu untuk melakukan perbincangan pasca observasi supervisi akademik. Apakah bisa dimulai Pak Munib? Ya Pak, bisa mulai sekarang. Nah, Pak Munib, jadi apa yang Bapak harapkan dari perbincangan kita hari ini Pak? Yang saya harapkan dari perbincangan kita untuk siang hari ini Pak ya, bisa sharing terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi Pak. Jadi Pak Munib itu ingin mengetahui menggali lebih dalam ya, kelebihan apa yang sudah diterapkan dan kekurangan apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran tadi ya Pak Munib. Ya. Tapi secara keseluruhan Pak, perasaannya Bapak ketika melaksanakan pembelajaran bagaimana Pak? Alhamdulillah Pak, saya sangat senang sekali Pak. Senang ya? Iya senang, karena apa? Siswa itu bisa lebih aktif ya, dalam mengikuti pembelajaran, ya, dalam mengikuti pembelajaran matematika dengan penugasan yang individu dan bahkan ada diskusi kelompoknya itu tadi Pak. Kemudian untuk saya itu sudah mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi Pak, ya, berdasarkan minat belajar siswa. Betul Pak, jadi Pak Munib tadi sudah pembelajarannya kalau saya amati mantap sekali Pak. Jadi ada melibatkan IT ya, PowerPoint-nya juga ditampilkan, media bangun datanya juga bagus ya, kemudian pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah diterapkan. Jadi luar biasa Pak. Jadi menurut Bapak itu Bapak sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana Bapak
awal atau bagaimana Pak? Kalau menurut saya sih iya Pak, tapi kalau menurut pandangan orang kayak lain kan bisa berbeda lah ya. Oh, begitu. Saya melaksanakannya pembelajaran itu tadi, menurut saya itu sudah sesuai dengan rencana yang sudah saya bahas, yang kita bahas dari awal kemarin Pak ya. Saya menggunakan media seperti PowerPoint, kemudian media bangun data yang itu saya buat dari kertas lipat Pak. Agar apa? Anak bisa langsung mempraktekkan untuk mengukur bangun datar yang anak itu pelajari itu Pak. Jadi bisa ada benda konkretnya, serta menerapkan pembelajar yang berdiferensiasi sehingga membuat peserta didik itu antusias untuk mengikuti pembelajaran seperti itu Pak. Dan tadi saya lihat juga anak-anak senang ya Pak gitu. Nah, dari yang sudah Bapak utarakan tadi, kira-kira Pak, itu apakah murid Bapak itu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Pak Munib sampaikan? Untuk secara keseluruhannya Pak, ya, untuk keseluruhannya peserta didik saya itu tadi sudah mencapai tujuan pembelajaran yang saya sampaikan Pak. Jadi tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Iya, kalau menurut saya seperti itu. Di sini apa yang Bapak rasakan, apa yang sudah baik, dan kira-kira apa yang perlu diperbaiki Pak agar kedepannya itu kita lebih maksimal dalam memberikan atau menyajikan pembelajaran kepada siswa, gitu Pak. Mungkin hal baik yang sudah saya lakukan itu tadi Pak ya. Saya itu menggunakan IT Pak. IT dalam pembelajarannya itu tadi, yaitu menayangkan PowerPoint, kemudian saya menjelaskannya materi itu juga menggunakan PowerPoint itu tadi Pak yang saya tayangkan. Kemudian bahkan menayangkan saya video pembelajaran juga. Ya. Kemudian juga ada kurangnya juga nih Pak. Ada hal yang perlu saya benahi juga, yaitu masih belum sepenuhnya bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Pembelajaran berarti kelebihannya Pak Munib ini dalam hal IT ya sudah bagus ya, karena diintegrasikan tadi Pak Munib menayangkan PowerPoint, ada video pembelajaran dan lain sebagainya. Tapi Pak Munib masih merasakan ada kekurangan dalam penerapan di pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi Pak Munib sudah menyadari hal tersebut. Kira-kira tindak lanjut apa Pak untuk bisa memperbaiki hal tersebut? Ya, mungkin setelah tadi yang saya lakukan Pak, agar saya dapat menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan baik, nantinya saya akan secara mandiri mengikuti pelatihan di PMM Pak, yaitu platform Merdeka Mengajar itu Pak. Ya, dengan topik pembelajaran berdiferensiasi. Wah, seperti itu Pak. Luar biasa Pak Munib, betul ya Pak. Apalagi ini kita kan sudah menyusun RHK dan di dalamnya juga kita ya mencari poin ikut PMM, mengumpulkan poin juga ya Pak Munib ya. Jadi itu katakanlah malah kebetulan Pak, dengan dapat ilmu, dapat meningkatkan pembelajaran, dan kewajiban kita sebagai guru untuk pengelolaan kinerjanya sudah terpenuhi ya Pak. Iya, luar biasa sekali Pak. Kira-kira Pak Munib kapan akan melaksanakan pembelajaran di PMM untuk memperbaiki pembelajaran diferensiasi? Ya, insya Allah secepatnya Pak akan saya lakukan. Karena apa? Supaya saya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan baik sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya Pak. Ya, dan juga melatih saya sebagai guru untuk mengetahui perbedaan respon belajar peserta didik Pak. Karena apa? Karena setiap peserta didik itu kan berbeda-beda Pak ya. Ya, saya tujuannya agar apa? Peserta didik itu agar merasa nyaman dalam proses pembelajarannya seperti itu. Baik ya Pak. Jadi Pak Munib itu menerapkan solusi nanti mengerjakan tugasnya di PMM. Jadi
Memang betul sekali ya Pak, dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu kita sebagai guru mengenali kebutuhan para siswa yang berbeda-beda ini Pak. Ya, jadi juga bisa meningkatkan pengetahuan kita juga Pak. Iya, betul sekali Pak. Nah itu karena Pak Murid sudah dapat solusi itu, nanti jangan lupa ya Pak, sharing pengalaman, nanti saya juga dikabari proses pengerjaannya bagaimana, hal baru apa yang ditemukan. Nanti tolong saya, teman-teman yang lain juga diberi penjelasan lah Pak, berbagi praktik baik dengan teman-teman yang lain. Insya Allah Pak, semoga semua itu bisa nanti bermanfaat untuk pendidikan di SD kita ini Pak. Terima kasih Pak Munib sudah bekerja sama dengan saya. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan. Nanti jangan lupa dikabari ya Pak. Ya, semoga kegiatan kita serta percakapan pasca ini bermanfaat bagi kita semua. Itu Pak Munib. Ya, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Munib. Selamat siang Pak Ali.